Saudara-saudari terkasih, ada sahabat yang bertanya di kolom komentar, kita sudah dibaptis, kemudian ketika berdosa dan merayakan sakramen pengampunan, sakramen pengakuan dosa dan sudah diampuni. Tetapi kenapa masih ada api penyucian? Saudara-saudari terkasih, api penyucian sebetulnya merupakan ajaran gereja yang tidak terlalu sulit untuk dipahami. Pemikirannya berdasarkan pada keyakinan bahwa surga itu untuk orang yang suci, tidak ada dosa di surga. Sementara neraka itu untuk orang yang berdosa besar, tidak ada kebaikan di neraka. Nah, kita semua tidak sungguh-sungguh suci, murni, seperti para santo santa, atau seperti para martir. Kita juga tidak sungguh-sungguh berdosa besar sehingga harus ke neraka. Nah, tempat kita kalau tidak di surga, tidak di neraka, kita menyebutnya sebagai api penyucian. Tempat kita memurnikan diri kita. Sesederhana itu sebetulnya. Tetapi ada juga ajaran lain bahwa dosa bisa dihapuskan atau sudah dihapuskan, tapi ada yang namanya konkupiscensi, yaitu akibat dosa. Dosanya sudah dihapuskan, tapi akibatnya masih ada. Bukan mengampuninya tidak total, bukan. Tetapi seperti relasi, ya, perbandingannya seperti relasi kita. Misalnya kita berelasi baik dengan seorang sahabat, dengan keluarga. Lalu suatu ketika kita berantem. Kita melukai hatinya, dia juga melukai hati kita. Kemudian kita sudah saling memaafkan. Sudah saling memaafkan, rekonsiliasi. Tetapi masih tetap ada perasaan tidak nyaman kalau kita ketemu. Tidak seperti sebelum terjadi pertengkaran atau perselisihan itu. Itu namanya akibat dosa. Jadi ketika relasi kita terganggu, entah karena sakit hati, entah karena beda pendapat, entah karena perselisihan, meskipun sudah saling mengasihi, tapi luka-luka relasi itu masih ada. Dan sembuhnya bisa lama. Dan itu perlu waktu, karena itu perlu waktu untuk sembuh. Dan itulah api penyucian. Gambarannya seperti itu. Di luar itu, pesan yang sangat penting adalah usahakanlah kita tidak menyakiti hati siapapun. Kita pegang prinsip kalau bisa berbuat baik. Kalau sampai tidak bisa berbuat baik, minimal tidak melukai hati. Itu yang bisa kita buat. Karena kalau sudah melukai hati itu akibatnya bisa lama. Meskipun sudah memaafkan, tapi akibat lukanya itu sembuhnya lama. Karena luka batin, luka psikologis, luka rohani, itu tidak kelihatan. Mengobatinya susah. Masih bisa kembali lagi, masih bisa kembali lagi. Berbeda dengan luka fisik. Kita obati, kita perhatikan karena kelihatan, fokus di situ, sembuh. Dan kalau sudah sembuh, sudah. Mungkin hanya ada bekas-bekas. Jadi saudara-saudari terkasih, kita perlu berusaha di dalam hidup ini. Kalau tidak bisa berbuat baik, tidak usah melukai hati siapapun juga. Itu prinsip yang perlu kita pegang. Syukur kalau kita bisa berbuat baik, karena itu adalah tanggung jawab kita. Kita diminta hidup berdasarkan kasih. Dan karena itu kita mengasihi. Maka kemampuan untuk mengampuni, kemampuan untuk melindungi hati kita sendiri, dan juga melindungi hati orang lain supaya jangan sakit hati, itu sangat penting. Karena efeknya bisa panjang, termasuk nantinya sampai pada api penyucian itu. Maka kita diminta sungguh-sungguh belajar untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Karena biasanya pertengkaran, perbedaan pendapat, berantem itu disebabkan oleh ego masing-masing.
Kalau kita bisa menurunkan ego, lalu bisa mengampuni, bisa mengalah, masalah itu selesai. Maka persoalan yang paling penting sebetulnya dalam hidup kita dan yang bisa kita lakukan adalah 3 hal. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kita dalam hal mengasihi, supaya makin terampil mengasihi. Kemudian juga meningkatkan kemampuan kita untuk mengampuni, supaya makin murah hati dalam mengampuni. Dan yang ketiga, makin ikhlas berkorban. Kalau kita mengembangkan ketiga kualitas ini, seluruh persoalan kita sebetulnya selesai. Terutama persoalan relasi. Dan kemudian di situ efeknya panjang. Dalam kehidupan kekal, kita tidak meninggalkan luka kepada siapapun juga, termasuk kepada Tuhan. Tetapi kalau toh kita tetap jatuh dalam dosa, Tuhan selalu siap mengampuni. Itulah baiknya kita, karena kita mempunyai sakramen pengampunan dosa. Juga kita diberi kekuatan oleh Roh yang terus-menerus memperbaharui hidup kita, yang membuat kita dan menganugerahkan kehidupan kesucian. Jadi sebetulnya hidup suci dan kasih itu anugerah Roh Kudus. Maka kita perlu memohon kepada Roh Kudus rahmat untuk mempunyai keterarahan pada kesucian. Rahmat dan keterarahan untuk mampu mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan itu murah hati. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita, anak-anak-Nya yang meminta kepadanya. Tuhan memberkati.